Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhul Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar pengajian ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-17. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdahu sa fil waqti ghairi ma azharahu Allah fi. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Hikmah ini akan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin awaluha yarfallahu al barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitallahu alaihim sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada saat ini kita masih dilimpahkan rahmatnya, didudukan, dikumpulkan dalam majlis Thalabul Ilmi, yang mana kita bersama-sama di dalam majlis ini berniat karena Allah melaksanakan Thalabul Ilmi, menggapai, mengharapkan ridho Allah. Bukti tasyakur binikmat atas nikmat akal, nikmat kesehatan, dan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala serta niat-niat yang bagus yang lainnya.
Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah LFM Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menginjak ke hikmah yang ke-17 tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hikmah yang ke-17, mataroka minal jahli syai'an. Tidak meninggalkan dari kebodohan sesuatu apapun. Yang artinya alangkah bodohnya seseorang. Man aroda ayyuhdisa fil waqti ghairu ma adharahullahu fihi. Seseorang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan menceritakan tentang jahil, kebodohan seorang hamba. Seperti biasa, yang kita kaji adalah kitab tasawuf, kitab hikam. Jadi yang dikedepankan bukan akal kita, tetapi yang dikedepankan adalah hati kita. Diterima dengan hati, diterima dengan keimanan, jangan diterima dengan akal. Yang akal itu terkadang akal dikuasai oleh nafsu, tetapi diterima dengan hati sanubari, hati yang paling dalam. Karena yang akan merasakan nikmat adalah hati kita yang paling dalam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM, kita harus ngerti dulu jahil. Ayah jahala wa ya'lama annahu jahilun. Jahil itu ada jahil basit, ada jahil murokab. Bodoh itu ada bodoh yang basit, ada bodoh yang murokab. Kalau jahil yang basit, ayah jahala wa ya'lamu anahu jahilun. Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Begitu. Contoh, tahu enggak misalkan sepeda, tahu sepeda enggak? Dia jawab tidak tahu. Nah, dia yang mengatakan begitu, dia pun sadar bahwa dirinya tidak tahu. Itu jahil basit, bodoh yang basit. Ada yang bodoh murokab, jahil murokab. Kalau jahil yang murokab, dia tidak tahu dengan sesuatu dan dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Sekali lagi, jahil murokab ini parah. Dia tidak tahu dengan sesuatu itu dan dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau tadi dia tidak tahu, tapi dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sadar dengan kebodohannya, kalau yang jahil basit. Kalau yang jahil murokab, dia tidak tahu dengan sesuatu dan dirinya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kebelat-belit nggak? Bisa dipaham nggak, Ibu? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya.
Itu dapat dari disempurnakan, sangat sesempurna bahasanya, sangat sempurna. Kalau aslinya sangat sulit tuh. Aslinya sangat belat-belit banget kalau dalam kitabnya. Nah, itu jahlul murokab. Jahlul murokab itu seperti apa? Jahlul murokab itu seperti kamu tahu kereta nggak? Nah, dia jawab tahu sambil nunjuk ke mobil. Nah, itu namanya jahil murokab, bodoh yang murokab. Dia tidak tahu dan dirinya tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Kamu tahu kamu tahu gorengan nggak? Gorengan tempe? Tahu sambil nunjuk ke bakwan. Nah, kan dia itu nggak tahu, tapi dia nggak sadar kalau dirinya tidak tahu. Nah, itu jahil murokab. Ayah jahala jahluhu wa akbahul jahli. Nah, jadi pangkatnya kebodohan kalau jahil basit itu masih mending. Ada harapan dia untuk memperbaiki. Ada lagi jahil murokab. Jahil murokab ini dia tidak mengerti sesuatu apapun, tetapi dirinya tidak ngerti bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, ada lagi yang lebih bodoh dari itu. Wa akbahul jahli ajahlu billahi wa ankaruhu ba'da talabi ma'rifatihi. Yang sangat bodoh itu, yang lebih buruk kebodohannya adalah al-jahlu billah, orang yang bodoh dengan Allah, orang yang tidak paham dengan Allah. Kalau orang bodoh dengan Allah, dia tidak akan beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iza aqamallahu subhanah abdan fi halin minal ahwal badanian kana au qalbian la yadumuhu syar'u wa yaltazim zalika wal yuhsinil adaba wal yarda bidzalika wal yantaqi ila ghairi ma fihi hatta yanqalahu subhanahu wa ta'ala fa in taqala ila ghairi ma huwa fihi faqad jahila rabbah wal jahlu billah ajhalu minal jahlil murokab. Nah, apabila apabila Allah menjadikan seseorang atau menimpakan kepada seseorang hambanya pada suatu keadaan, apabila seorang hamba diposisikan dalam satu keadaan, baik bersifat badan atau hati, yang tidak dicela oleh syara, artinya tidak buruk menurut agama, maka hendaknya ia berdiam diri dengan keadaan tersebut. Nah, maka hendaknya ia berdiam diri dengan keadaan tersebut dan beradab baik kepada Allah dan ridho kepada Allah, dan tidak berpindah kepada sesuatu selain sesuatu itu Allah sendiri yang memindahkannya. Apabila ia berpindah sendiri, maka itulah orang yang bodoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal jahlu billah ajhalu minal jahlil murokab. Dan orang yang bodoh kepada Allah lebih bodoh daripada bodoh murokab. Bodoh murokab tadi kan udah tahu. Nah, jadi musonib di sini akan menjelaskan tentang adab seorang hamba kepada Allah. Ini banyak surah-surah di dalam kitab-kitab yang mentafsirkan kata-kata Syekh Ibnu Athaillah ini, bagaimana sesuai kitab yang dibacanya. Surahnya beda-beda. Ada yang mensurahkan kepada 4 waktu, adab-adaban itu. Ada yang menyurahkan terhadap keadaan sehari-hari. Di sini Pak Ustadz akan bacakan tentang yang mentafsirkan kepada keadaan sesehari. Idza aqamahullahu fi talabil ilmi tilmidan kana aw sayhon wa kafahu min amri dunyahu fal tajim
zalika wa yuhsinil adaba ma'allah wal yardo bidalika wala yantakil ila ghairi ma huwa bihi hatta yanqalahu Allahu ta subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba oleh Allah didudukan dia jadi seorang thalabul ilmi. Thalabul ilmu itu apakah dia seorang pengajar ngaji atau dia seorang santri yang ngaji. Jika ada seorang santri yang ngaji atau seorang ustadz yang mengajar, oleh Allah didudukan di situ untuk kehidupannya, untuk makannya, untuk bekalnya dicukupi oleh Allah itu. Segala kebutuhannya selalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal tajim zalika, maka hendaknya ia berdiam diri di situ. Jangan ada pikiran-pikiran ingin pindah, ingin jadi seorang pengusaha, ingin jadi seorang apa. Jika Allah fokuskan dia diposisikan dalam hal itu. Nah, wa yuhsinul adaba ma'allah ta'ala, dia berbaik adab dengan Allah. Berbaik adab dengan Allah itu ia tidak memaksakan kehendaknya. Misalkan ada godaan, tertarik dengan ini, dengan itu, nah dia tetap bertahan di situ. Karena nanti ada saat-saatnya. Jika memang dia oleh Allah akan dipindahkan, ada saatnya. Seperti seorang ustadz, seorang kiai mau dipindahkan oleh Allah dari hal mengajar ke hal tajrid. Biasanya seorang santri itu dia sudah santrinya tidak ada, sedikit. Nah itu Allah berkehendak bahwa seorang kiai itu hanya bermesraan dengan Allah. Artinya dia tajrid. Tetapi jika yang diajarin di wuruknya ada, yang mengajarinya ada, maka di situ diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tenang, harus merasa damai dengan keadaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin itu bukan tempat ibu-ibu, bapak-bapak, itu santri dan ustadz atau kiai. Yang kedua, wa idza aqamahullahu abdan fi tijaratin aw sanatin. Apabila seorang hamba Allah tempatkan dia jadi seorang pedagang atau jadi seorang pengrajin, son'ah. Itu ya. Nah, di mana kita coba posisi kita? Ma'asalamatin fidinihi, tetapi dia ditetapkan oleh Allah jadi seorang pedagang, seorang pekerja, tetapi agamanya selamat. Wal muhabadati ala awradihi wal kifayah ala mu'natiman taljamu mu'natuhu falyatajim dalika yustamil adaba ma'allahi ta'ala. Apabila seseorang ditempatkan oleh Allah jadi tukang dagang atau jadi usaha, tetapi dalam usahanya itu dia agamanya selamat. Arti agamanya selamat, dia ibadah, ada waktu. Masya Allah, seperti saudara-saudara kita yang di Singapura nih, Mbak Indayani sama Mbak Dita nih, walaupun dia ada di perantauan bisa masuk link, bisa ngaji, gitu kan, bagus, luar biasa. Nah, ada waktu ibadahnya, ada waktu, tidak menyibukkan, tidak habis dengan jualannya, terus muhafadatun ala auradihi, wirid-wiridnya dia keburu, malam tahajud dia tidak terganggu, dan kebutuhannya pun tercukupi. Nah, kebutuhannya pun tercukupi. Kebutuhan di sini, kalau yang dimaksud dengan agama bukan kebutuhan, mohon maaf ya, bukan kebutuhan misalkan kita punya amanah 1 miliar. Nah, bukan kebutuhan itu yang dicukupi, Pak Ustadz. Saya nggak cukup, setoran saya sebulan 20 juta, mana bisa saya cukup. Nah,
Karena yang dimaksud dengan agama bukan yang begitu, tetapi kebutuhan yang tercukupi itu adalah dia bisa nyaman beribadah, biasa dia sholat dengan tenang, bisa dia makan uh, dengan yang baik, keluarga bisa kebutuhannya tertutupi, sekolahnya dan segalanya, begitu. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi kalau masalah misalkan kita punya amanah besar, itu kan bukan yang itu yang dimaksud, gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Itu kan karena memang pola hidup kita yang berbeda. Bukan masalah yang pokok. Kalau ini yang dimaksud dengan yang pokok. Begitu. Yang pokok. Jika seseorang ditempatkan oleh Allah, dia tukang dagang, tukang perajinan, tukang bekerja, sholat keburu, apa-apa keburu, wirid keburu, agamanya tidak terganggu. Nah, tetap di situ. Jangan ingin pindah melirik-lirik seperti orang. Tetap di situ dan ridho dengan apa yang Allah tempatkan untuk dirinya. Kecuali nanti setelah Allah memang pindahkan sendiri, bukan kita yang ingin pindah, tetapi Allah pindahkan sendiri. Bagaimana Allah pindahkan kita sendiri? Ciri usaha atau kedudukan kita yang dipindahkan oleh Allah. Nah, jika usaha itu sudah sulit menghindari perbuatan haram. Nah, jika bisnis itu sulit untuk menghindari perbuatan haram, sehingga kalau kita tetap di situ, kita akan selalu terkena dengan yang haram-haram. Nah, itu adalah sinyal bahwa Allah menyuruh pindah, cari yang lain, yang aman. Atau kalau yang haram-haram tidak, tetapi sulit melaksanakan kewajiban. Ini jualan rame, untungnya banyak, bekerja di sini itu gajinya gede, tetapi tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah. Itu pertanda Allah tidak meridhoi posisi di situ. Nah, kenapa Pak Ustadz tadi katakan terima dengan kata hati sanubari? Karena kalau nafsu melihatnya kan bukan ke hal agama. Kalau nafsu melihatnya ke keuntungan kan. Yang penting gaji gede, masalah agama nanti dulu. Nah, kalau kita ingin dituntun oleh Al-Quran dan hadis, berarti kita harus mementingkan agama dulu. Begitu. Itu kalau kita jadi posisi tukang dagang. Wa idza aqamahu lahu abdan fi hukumatin ma'as salamah fi dinihi wal muhafadah wal muhafadah ala uradihi. Jika seseorang ditempatkan oleh Allah bekerja di sebuah pemerintahan, apakah dia seorang pejabat atau dia seorang pegawai, nah, falia tajim, maka tetaplah bekerja di situ, gitu. Selagi posisinya itu tidak diridhoi oleh Allah. Selama Allah meridhoi, tetaplah di situ. Apa bukti Allah meridhoi? Bukti Allah meridhoi, dia bekerja di pemerintah, terhindar dari perbuatan-perbuatan haram, terhindar dari perbuatan korupsi, terhindar dari perbuatan yang sifatnya jatuh ke lubang yang haram, pekerjaan yang haram. Nah, itu dia diposisikan di situ. Ibadahnya keburu, wirid-wiridnya tidak terganggu, maka tenanglah di situ. Apabila Allah memindahkan dirinya, nah, bagaimana Allah memindahkan dirinya? Misalkan Allah pindahkan dirinya itu dengan berbagai ciri. Misalkan tetap bekerja di situ, tidak bisa terhindar dari yang haram-haram karena ada korupsi berjamaah. Kalau dari atasan instruksi begitu, ke bawah semua mau tidak mau ikut korupsi, walaupun selamat tidak ketahuan.
Nah, itu baru. Itu yang disebut dengan sinyal dari Allah. Kita harus pikir-pikir. Kita harus pikir-pikir. Selagi kita masih aman, terjaga dari yang haram, terjaga dari segalanya, agama kita terjaga, ibadah kita tidak terganggu, itulah Allah posisikan untuk kita. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aqamahu lahu abdan fi faqrin fasobaro warodiya bidalika palayatlub minal gina hatta yugniyahu Allah taala bila talabin minhu. Nah, sekarang yang keempat. Ini yang sangat berlawanan dengan nafsu kita. Jika Allah saat ini kita ditetapkan, ditakdirkan dalam keadaan sempit rezeki, fakir, fasobaro, maka kita dituntut untuk bersabar, warodia, dan ridho, bidalika, dan kita beradab kepada Allah. Bagaimana beradab dalam fakir? Bahwa untuk saat ini posisiku adalah yang terbaik dari Allah, karena Allah punya rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Ternyata di balik kefakiran itu Allah berikan ilmu. Di balik sempitnya rezeki kita saat ini, ternyata dengan sempit rezeki kita jadi rohani, kita jadi semangat untuk bangun malam, semangat untuk berpuasa siang, semangat untuk mencari ilmu agama. Itulah hikmahnya. Oleh karena itu, falaliatlub minal gina. Oleh karena itu, orang si murid ini falayatlub minal gina, janganlah dia meminta untuk dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yughniyahullahu taala bila talabin minhu, sehingga nanti dengan sendirinya Allah kayakan. Karena seseorang diposisikan fakir, itu ada rahasia dari Allah. Yang sesungguhnya rahasia itu kalau kita cermati adalah kebaikan untuk kita. Di sisi lain kita fakir dalam hal ekonomi, tetapi di sisi lain yang lebih berharga Allah berikan luar biasa keuntungan. Cahaya-cahaya di dalam hati kita, cahaya Islam, cahaya iman, terkadang cahaya ihsan pun Allah berikan kepada kita. Jadi yang lebih bagusnya adalah kita fokus ibadah kepada Allah, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan badan kita, dohir kita tetap kita berjuang, berikhtiar semampu kita. Tetapi hati kita, kalau kata orang Sunda, tidak ajol-ajolan. Apa ajol-ajolan tuh? Hati kita diam, tidak begini, tidak. Jadi seperti gini, kita makan dengan tempe, pikiran kita jangan sampai ke apa ya Bunda ini, makan dengan tempe tapi pikirannya ke daging, ke gepuk begitu, daging gepuk, daging sapi. Kalau pikiran makan dengan tempe, ya rasanya pun harus dengan tempe. Jangan pikiran dengan tempe rasanya merasakan membayang-bayang dengan daging. Itu akan menyiksa diri kita. Posisi kita saat ini sedang disempitkan rezeki oleh Allah. Tugas kita adalah sobar. Ini hati nih, ini pekerjaan hati. Tugas kita adalah sobar, ridho, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan sobar dan untuk bisa ridho menghadapi segalanya. Dengan sendirinya, dengan sendirinya, nanti Allah yang akan kayakan kita. Kalau tidak kaya di dunia, insya Allah yakin akan diberikan kekayaan di akhirat. Nah begitu. Tetapi tetap kita ikhtiar usaha. Badan kita ikhtiar usaha, bisnis, usaha begini, ganti lagi begini, jemput terus rezeki, tidak putus asa. Tetapi kita tidak mengeluh dengan keadaan yang sekarang kita rasakan. Karena apa? Kita yakin bahwa ini adalah sesuatu keadaan yang sekarang adalah keadaan yang terbaik untukku. Itulah. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sering mendengar di kata-kata sepotong di dalam TikTok gitu. Nah, seperti itu dalam kata-kata hikam, kata-kata ulama.
Yang terakhir, wa ida aqamahullahu abadan fi halil qabdi falayat lub minallahi albasto hatta yanqalahu lahu ila halil basti. Apabila seseorang ditetapkan oleh Allah saat itu dalam keadaan qobad. Apa qobad itu? Qobad itu sempit hati. Hati ini terasa sempit, terasa bingung, galau. Apabila seseorang diberikan rasa galau oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu galau gara-gara amanah, galau gara-gara kehidupan, apapun yang menjadi galau terhadap dirinya. Nah, falayatlub minallahi albasto. Maka yang terbaik, janganlah ia meminta untuk dilapangkan kehidupannya, dilapangkan hatinya. Tetapi apa? Tetapi tunggu sampai Allah pindahkan sendiri. Yang tugas untuk kita adalah perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholawat, sampai nanti Allah pindahkan sendiri terhadap bastu atau lapang hati kita. Itulah orang-orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beradab kepada Allah, dia tidak mendahului, dia tidak seakan-akan berontak dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, seburuk apapun itu menimpa dirinya, dia yakin bahwa itulah yang terbaik untuknya saat itu. Dan tugas dia adalah memperbaiki dirinya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya akan Allah perbaiki kehidupan kita. Kesalahan kita diberi ujian oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam satu tempat, kita berontak dengan hati-hatinya. Hati kita pun ikut berontak, sehingga datanglah penyakit darah tinggi lah, nggak bisa tidur, kolesterol mah, segala macam penyakit. Ujung-ujungnya kayak enggak, sakit iya, begitu kan? Ujung-ujungnya berubah tidak, sakit iya. Jadi biarkan itu urusan Allah. Urusan kita, siang kita berikhtiar dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, tetapi hati kita pasrah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, yakinkan bahwa itu yang terbaik. Jika kita sudah bisa husnul adab, itu namanya husnul adab. Jika orang sudah bisa husnul adab, dia akan husnuzon terhadap Allah. Dia akan berbaik sangka kepada Allah. Dan jika orang sudah berhusnudon kepada Allah, dia akan husnul khotimah di akhir hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.